di sektor 2 pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Inang Situa S. Boru Saragi selaku tuan rumah yang sudah membukakan pintu rumahnya untuk kita beribadah malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami bacakan tertib acara kita. Kebaktian rumah tangga menggunakan model D bahasa Indonesia. Yang pertama votum oleh Bapak Calon Situa G. Sitompul. Yang kedua bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga doa syafaat Ipangindohanami hasil siron Bapak Situa JR Purba. Keempat bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 1 sampai 3. Yang kelima doa dari tuan rumah. Sebelum berdoa bisa juga menyampaikan kesaksian. Yang keenam bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 sampai yang ketiga. 7 khotbah oleh Bapak Pendeta Jeffrey Dodika Purba yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang kedelapan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan dan doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta. Sebelum acara kita mulai, kami beri waktu untuk tuan rumah untuk menyampaikan pokok-pokok doa syafaat. Terpuji Tuhan, terima kasih mahu bani nasiam aganupan naroh bani burninon jon hitarup laho memuji pasangapon Tuhanin. Pokok-pokok doa namban nami kesehatan senai humagi pelayanan nami tengah-tengah ni kuliah terlebih kumosa nami mangelek bat taganup mengaminkan tonggot tay bagas burninon andohar manamin mar binegi ma Tuhan pasaut ma harusuk ni hurni sedapotan tuah matongon anak nami Joshua kasi bagas holong ni Tuhan ay mapangindoan nami jana perkerjaan ni sadia homa parumain pakon ni anak nami sonai homa agi hela pakon guru nami tetap ibadah kesehatan Aima homa nami terima kasih. Mungkin dari kita yang hadir mungkin ada pokok-pokok doa syafaat. Mungkin irangkum Bapak Situa JR Purba matene. Sekarang kita masuk dalam foto. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab karena kasih setiamu lah kami dapat mengadakan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Datang dan bersekutulah dengan kami melalui firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami dapat menghayati dan hidup di dalam keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai 3. Sebelum masuk ayat ketiga nanti ada intro.
Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah dan Maha Kasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Tak satu pun penguasa penuh seperti Allah, kekal kuasanya tiada taranya, kekal kuasanya yang tiada taranya. Masuk dalam doa sapaan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam doa sapaan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di malam hari yang indah ini, di mana Bapa boleh mengumpulkan kami di rumah saudara kami, orang tua kami di sini dengan penuh sukacita Tuhan. Kami datang dari rumah Tuhan dengan penuh pengharapan Tuhan akan kasih karunia dan penyertaan-Mu buat kami, keluarga lepas keluarga. Sebelum Tuhan, kau sudah syafaat, kami mendoakan saudara kami yang mungkin menuju tempat ini yang belum sampai, kiranya Tuhan hantarkan ke tempat ini bersama-sama kami. Dan jikalau mereka pun juga Bapa tidak bisa bergabung dengan kami malam hari ini, mungkin karena mereka terbaring sakit atau mungkin karena aktivitas yang tidak mereka bisa tinggalkan, biar Tuhan selalu berserta mereka. Bapa di surga, di sini kami anggota jemaat di Kabupaten Pontianak, khususnya sektor 2, untuk menyampaikan doa syafaat kami Bapa bersama-sama. Kami menundukkan kepala dan merendahkan hati kami ya Bapa. Sebelum kami minta permohonan ini Tuhan, kiranya Bapa ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, lakukan sengaja maupun tidak sengaja Bapa, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak selalu memohon kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami untuk bermohon. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami di sini, saudara pelayanan kami Tuhan, Inang Situa S. Bersembayang ya Bapa. Kami serahkan Inang ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Bapa bahwa Inang ini dengan kesendiriannya Tuhan, di mana abang kami Tuhan telah Engkau panggil Tuhan, sehingga Inang ini hidup dengan kesendiriannya bersama dengan anak dan cucunya. Kiranya Engkau selalu kuatkan Inang ini Tuhan. Terlebih Inang ini adalah sebagai pelayan di rumah-Mu Tuhan, yang telah memberikan dirinya untuk ikut di dalam pelayanan, dan Engkau telah pilih Tuhan menjadi salah satu pelayan di GKP Pontianak. Bapa, Engkau tambahkan kesehatan untuk Inang ini, agar bisa lebih melayani Tuhan. Biarlah Inang ini menjadi contoh Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Biar dengan aktivitasnya Tuhan menjadi firman yang berjalan Bapa. Demikian juga Bapa, Kau berdoa juga Tuhan untuk segala pelayanannya Tuhan. Biarlah pelayanannya Bapa memberikan berkat bagi keluarga dan juga terlebih untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Kau juga berdoa untuk juga saudara peranan kami Tuhan, Calon Samas Joshua Sinaga Tuhan Boruto. Bapa, di masa mudanya juga Tuhan sudah terpanggil untuk melayani di rumah ibadah-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan kira membimbing saudara kami di Tuhan untuk bisa memberi diri untuk dalam pelayanan Tuhan. Sudah berikan pelayanan
Biarlah Tuhan pelayanan ini Tuhan bisa menyenangkan hatimu juga, demikian juga untuk keluarga. Terlebih Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami serahkan keluarga ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tanpa kami minta, Bapak sudah tahu apa yang diinginkan oleh keluarga adik kami di sini Tuhan. Mereka sudah membina keluarga beberapa tahun Tuhan. Namun buah kandungan Tuhan belum mereka dapatkan. Kiranya melalui doa syafaat kami ini Tuhan, Engkau jamah rahim dari inang burdur ya Tuhan. Demikian juga adik kami Tuhan, calon sama Joshua Tuhan. Bapa, kami tidak tahu kami mengadu kepada siapa. Secara manusia dan dokter kami sudah lakukan Tuhan. Kami hanya menyerahkan hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan terbaik Tuhan dan tepat pada waktunya. Engkau telah di dalam firman-Mu Tuhan, Sarah Tuhan, yang tidak mungkin menurut manusia Engkau berikan keturunan. Namun dia adalah menjadi ibu bangsa bersama Abraham ya Bapa. Kami percaya bahwa mukjizat itu akan terjadi di keluarga saudara kami Tuhan. Biarlah Tuhan ketika mereka berobat Tuhan, apakah alternatif Tuhan atau tradisional ataupun dokter ya Bapa, mereka hanyalah sebagai perantara Tuhan. Biarlah mereka obat dan tangan yang memegang Bapa, di dalam uluran tangan Bapa di surga, untuk berikan buah benih kandungan untuk inang burdur dan Bapa. Kami hanya meminta Tuhan, kami tidak bosan-bosan Bapa, kami akan mengetuk terus Tuhan hingga Tuhan membuka rahim, hingga Kau berikan Tuhan keturunan buat saudara kami calon Samas Joshua burdur. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka Tuhan di masa muda mereka Bapa. Kami tidak luput Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami sering lalai Bapa, lebih banyak memikirkan pekerjaan duniawi Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan, karena kami terkadang lalai memikirkan ekonomi ataupun bagaimana memenuhi uang di keluarga kami Tuhan, dengan tujuan kami bagaimana kami bisa menghidupi keluarga-keluarga kami. Bapa di surga, kiranya Kau juga Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan. Demikian juga kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Bapak tahu mungkin ada pergumulan keluarga lepas keluarga Tuhan, baik dari kesehatan Tuhan, baik dari ekonomi ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir Tuhan setiap rumah tangga kami Tuhan. Sekecil apapun permasalahan Tuhan, biarlah Kau penengah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Berikan Bapa kami saling pengertian antara suami dan istri, demikian juga dengan anak-anak. Biarlah kami Tuhan tidak memajukan atau menonjolkan keegoisan Tuhan, namun kerukunanlah Bapa Engkau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja Kebes Pontianak Tuhan. Salah satu adalah Tok Ripe ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan beban bersama-sama, bahwa kami Tuhan membutuhkan uang untuk personal di gereja kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ada pemuda Tuhan yang mau tinggal di gereja, yang menunggu gereja, ada yang merawat gereja, hingga kami datang ke gereja hari Minggu, kami telah siap Tuhan untuk beribadah. Gerakkan Tuhan hati kami Tuhan, jemaat per jemaat Tuhan, biar Tuhan kami bersama-sama dengan penuh tanggung jawab Tuhan untuk operasional gereja kami. Dan saat ini Tuhan, dari laporan dari PMJ Tuhan, ada sedikit kekhawatiran apakah target yang disampaikan waktu program kami dapat terlaksana. Namun kepercayaan Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi itu semua, akan menggerakkan semua kami jemaat Tuhan untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu. Demikian juga Tuhan program-program yang telah kami rencanakan, baik pun tingkat jemaat dan resort dan seksi ya Bapa. Kiranya Tuhan juga Engkau berkati Tuhan, dan Engkau penuhi Tuhan, cukupi Tuhan segala dana operasional, hingga program-program yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat di tengah-tengah kami,
dan menggerakkan Tuhan kami keluarga untuk dapat memberi Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Bapak pendeta kami yang selalu berserta dengan kami, dengan sabar Tuhan mengajari kami. Pendeta Jeffrey Judika Purba Tuhan, bagaimana Bapak ini selalu datang Tuhan untuk mengajari kami, terlebih waktu sermon untuk majelis. Karena kami juga majelis Tuhan punya kelemahan Tuhan, banyak hal Tuhan yang tidak mungkin Kau inginkan. Dengan berkesabaran Tuhan, Bapak ini mengajari kami, baik di dalam persermonan, kebaktian minggu, ataupun pertemuan, ataupun kegiatan lainnya. Engkau tambahkan Tuhan berkat di tengah-tengah keluarga ini, terlebih kesehatannya Bapa dan kesemangatnya Tuhan untuk tidak surut Bapa untuk berikan pelayanan kepada kami. Biarlah Tuhan juga keluarga Tuhan Kau titipkan buat Bapak ini Tuhan, biar menjadi contoh dan juga teladan Tuhan tengah-tengah keluarga, lingkungan hingga mereka dewasa. Engkau berkati Tuhan sekolah mereka ya Tuhan. Demikian juga inang yang mendampingi Bapak ini Tuhan, biarlah juga menjadi inang, menjadi tiang yang kuat Tuhan, agar pendeta kami Tuhan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk Engkau dan jemaat Tuhan. Demikian juga kami Bapak untuk keluarga, kami serahkan juga kesehatan anak-anak kami dan masa depan anak-anak kami, baik yang ada bersama kami saat ini di Pontianak dan juga yang ada di luar Pontianak. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka lakukan setiap saat Tuhan. Kami tidak bisa melihat Tuhan, walaupun mereka mengatakan mungkin mereka baik-baik saja, namun tidak sampai Tuhan pandangan kami dan jangkauan kami untuk melihat mereka. Kami hanya menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan tetap merawat mereka dan memberi Tuhan sukacita untuk anak-anak kami di mana berada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, besok pendeta kami, pendeta Tribuni Purga, akan berangkat ke Singkawang untuk melayani ke Singkawang. Biar Engkau berkati perjalanan Bapak ini Tuhan, hingga di sana juga buat pelayanan pendeta Tuhan, membuat jemaat kami semakin heran yang ada di PKP Singkawang, hingga kembali ke Pontianak lagi Tuhan bersama-sama kami, penuh dengan sukacita, membawa kabar gembira dari Singkawang untuk kami di Pontianak. Bapa di surga, kami ini adalah warga negara Tuhan. Saat ini di mana Tuhan, di Mahkamah Konstitusi Tuhan, sedang terjadi sidang Tuhan untuk Pilpres Bapa. Kami tidak tahu Tuhan siapa yang benar atau salah. Kiranya Tuhan berikan hakim yang memutuskan, berikan terbaik buat kami, agar kami bisa Tuhan nantinya hidup damai dan tenang Tuhan, hingga pemimpin kami benar-benar yang Engkau pilih. Kami tidak tahu Tuhan kelak siapa yang diketok palu atau dilantik menjadi presiden. Kami percaya Tuhan sebagai rakyat Tuhan, bahwa Engkau akan memilih mereka. Presiden yang terbaik Tuhan adalah wakil-Mu di dunia ini yang akan kelak membawa kami atau memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Bapa di surga menerima doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Sebelum masuk doa dari tuan rumah, kita bernyanyi dari buku nyanyian 228 ayat 1 sampai 3. Yesus Juru Selamat, ya
bata Bapa nami na maringana di surga. Marhitehon ni ham Yesus Kristus Tuhan nami. Pakun ham tondu na pasing na turus setia huban nami. Mala suhur nami Bapa bani panorangon. Doma tongon inaiko kanami duding puji-pujian nami. Inma ungkapan ni terima kasih nami hubamu. Mala suhur nami Bapa bani panorangon. Riap hanami irumah namion mamuji pasangap kongoranmu. Tuhan ididah kamdo tang perbagas ni uhur nami. Halaniai Tuhan olong mauhurmu pasu-pasuham mahanami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ma Tuhan ibamu. Bereham panorang na jenges kuban nami ibagas bornginon. Alanya ibagas unduk ni uhurok ka nami martarima kasih. Pasu-pasuham mahoma age. Haganupan na melayani ibagas bornginon. Si buan doding, si paragenda, si buan doa sapaat. Pakun ni haganupan hanami na hadir bani panorangon. Tarlobih Tuhan. Si holma ondos hatamu itong-atongah nami. Asein matongon nagabi batar-batar nami. Asein matongon Bapa nagabi buhal nami. Indo Tuhan nagabi si joluman nami bani guluh namion. Seng tarbahin hanami Tuhan malakah salakah petampa penyertaan. Halaniai Tuhan holong mahurmu. Pasu-pasuham mahanami haganupan. Pasu-pasuham mahaganupan. Kesehatan nami, keluarga nami, niombah nami, bahkan kuria muhaganupan Tuhan. Terlebih di sektor namion, sektor 2. Mungkin ibagas hatuan ni boy mahoma lang rohi ya Tuhan. Tapi porini pe rang riap hanami ibagas panorangon markebaktian. Kami percaya Tuhan, si semaham hubani orang tua nami nadop lansia. Si semaham Tuhan ibani keluarga nami ibagas kelemahan tubuh. Halanya Tuhan ibagas unduk nyuhur nami hubamu martarima kasih. Genjang do Tuhan tanganmu laho mamasu-masuhan nami. Bagas tumang do tungon Tuhan holongmu mangidahkan nami. Anggo humbani pambahenan nami ise mahanami Tuhan. Bui tumang hahurangan nami, dosa Tuhan nami Tuhan. Tapi ibagas pangarapan pakon elek-elek. Roh ka nami hubamu. Pasu-pasu hamha nami, ampuni hamha nami Tuhan. Bahkan bani panorangon, berterima kasih Tuhan nami Tuhan hubamu. Alani nadop riap hanami ijon ibereham. Cuaca na jengesi ban nami ibagas bornginon. Sehingga marhapung nilakah mahaganupan Tuhan. Jemaatmu sektor 2 bani panorangon naro. Alaniai terima kasih Tuhan. Pasu-pasuham homa age holi pe sadia nasihol mulat kurumah di sadia be. Pasu-pasuham sadia Tuhan. Sehingga das sadia ibagas malasnya hul. Terima kasih may bamu Bapa parholongate. Tuhan holong mahurmu mangidahan nami. On mahanami Bapa. Jaluham matonggo pakon panginduan namion. Pitah marhasoman Yesus Kristus. Jaluham matonggo pakon pangindoan namion. Amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 sampai 3. Bertekunlah
kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari yang penuh dengan sukacita ini diambil dari salah satu mazmur yang populer, yang terkenal. Jadi dari 150 pasal mazmur ini merupakan mazmur yang cukup terkenal, populer. Banyak komponis-komponis yang memakai mazmur ini untuk mencipta karya seni melalui sebuah lagu. Mari kita buka Mazmur 133. Mazmur 133 hanya 3 ayat dan mari kita baca secara responsoria. Saya membaca ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu, nama poso semua, anak sekolah minggu juga, silahkan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan meleleh ke wajahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Salam. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita pahami firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada malam hari ini dalam terang pemahaman liturgi gereja. Hari Minggu ini, Bapak Ibu, jemaat terkasih, kita akan masuk kepada nama Minggu Ki Asimodo Genitif. Ini minggu pertama setelah kita melewati 2 peristiwa penting di dalam kehidupan kita, yaitu peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu pertama setelah kita dalam proses sukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita masuk kepada itu tadi yang saya sebutkan, Minggu Ki Asimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Itu artinya, jadi kita diajak memahami firman Tuhan ini, bagaimana kita seperti bayi yang baru lahir. Tentu kita langsung bisa memahami seperti apakah bayi yang baru lahir itu. Bayi yang baru lahir penuh dengan kepolosan, penuh dengan ketulusan, tidak ada prasangka yang buruk-buruk, tidak ada dugaan-dugaan yang jahat. Dia akan bertindak alamiah di dalam kehidupannya. Kira-kira itu yang bisa kita tangkap secara sederhana seperti anak baru tubuh. Dan ini ada landasan teologisnya. Silahkan nanti Bapak Ibu baca Alkitab kita di rumah. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu. Itu dasar teologisnya. Jadi itu tadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu rindu, ingin dekat dengan katakanlah orang tua yang melahirkan dia. Dia tidak nyaman ketika dia jauh dari orang tuanya. Seperti itu juga lah diharapkan kita, Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika kita sudah melewati tadi 2 peristiwa besar, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajak seperti bayi yang baru lahir. Kita merasa tidak nyaman jauh daripada Tuhan. Kita selalu rindu dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya dan tentu dengan doa. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kita memasuki dan memahami firman Tuhan pada saat ini. Dan yang berikutnya, seperti bayi yang baru lahir. Dalam terang firman Tuhan, Mazmur 133. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan boleh dikatakan walaupun ditulis oleh Raja Daud, tetapi Raja Daud mewakili setiap kerinduan manusia, siapapun yang ada di dunia ini. Secara khusus kita, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, sebagai anak,
atau sebagai apapun kita di tengah-tengah pekerjaan kita, apa yang diinginkan, dirindukan, didoakan oleh Daud merupakan kerinduan kita bersama. Apakah itu? Ketika Daud berkata, sungguh, artinya memang benar-benar, tidak ada yang lain. Sungguh, apakah yang sungguh itu? Alangkah baiknya dan indahnya. Ada dua di sini situasi yang ingin digambarkan oleh Daud. Alangkah baik dan alangkah indah. Apakah yang baik itu? Apakah yang indah itu? Di sini Daud berkata, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Siapakah di antara kita malam hari ini yang tidak merindukan kerukunan di dalam kehidupan kita? Hanya orang yang mungkin yang hatinya dipenuhi dengan kejahatan, yang menginginkan ketidakdamaian, yang menginginkan perpecahan. Tetapi dalam situasi yang normal, kita semua sekali lagi pasti menginginkan apa yang dikatakan oleh Daud, kerukunan di dalam hidup kita. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Anggobani bahasa Simanungun disebutkan anggora kundulna marsanina. Dan penekanan ijon hanya ingin terangkan bagaimanakah kerukunan ini. Kerukunan itu Bapak Inang, kuncinya hanya satu. Ahamai anggora kundul. Nah marsanina isemaai haganupan duai. Lang melulu kepada masalah sada keluarga, nasa kandung, nasa boltok, lang, sadaro, bukan. Tetapi semua yang mengikatkan diri di bagas haporsayaan hubani Tuhan. Apakah tanda-tanda kerukunan? Agi rosi kita nomor tupupan orang on peda. Boydo kudas dapuk kita. Siapa yang tidak rukun? Ahamaai. Ijo nokanai anggo riap kundul. Lang mungkin kita rap kundul atau pakoni CPI anggo adong masalah pakonsi. Anggo gereja ge contoh nih. Anggo gereja, roh kita ke gereja. Masuk kita itu, rado langsung ikeker kita. Jadu nani, anggo lang sosok di bagas subur kita. Jadu perhundul nih kan itu kan. Anggo dong mahundul contoh nih iya isa ada tempat. Pasti lang rawi kita ay. Normal nih magilah ay. Halanya ha, ya itu yang menandakan secara sederhana. Anggo kita pe, anggo tongah-tongah rumah tangga contoh nih. Anggo baru-baru mertingdil. Normal dua kan itu kan. Ay bodo rak hundul bapak kuninang riak mangan, riak masak konahan napur di tongah-tongah rumah tangga. Yakin na langadongay. Langadongay. Tanda kerukunan ay manggo riak hundul. Hita-hitaon. Jadi aku yakin ketua seksi bapak, bakun bapak, naroh kan palangkaraya, riak hundul na siyang. On matandani na rukun. Hita ganupan on na rukun. Ay matandani. Itu tandani. Jadi ijon isebutkan, saudara penginduan seperti itulah permintaan dari pemazmur ini. Dan juga kita semua, kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita rukun. Menginginkan anak kita rukun. Budi gak pengingan hatani inang nami undi. Mahatani ben nami, dua nami marsanina. Kikis uang mama sampai habis, tapi ulang hani mamar tinggil. Agi sedia ipanginduhan lima duit persikola, upala-palai. Tapi dua desa penginduaku, maai. Pertama, ulang adong tidak ke lima mangisok. Jangan ada yang merokok. Yang kedua, jangan ada yang bertengkar. Halanin gue mangisok mani bapak masih sekolah ke lima, ingat ya wai. Dos do pakun manutung jambulak pok kaniman. Biar dua gu hanami. Pakun abang nami on bali pudah ninang ay. Ay dosan pesonari lang halani hatahonon mangisok pay salah do tidak. Memang mulai nahinan hanami lang mangisok. Abang pe lang mangisok. Halanya ay napanay pudah ni orang tua. Sadia pe. Dan sihon mayo mababainang rado ge gumay puntyo na kokta nami ihuda abang sanina nami ay lubih ka nami sa jam marsahabi lagi sa telepon. Dan syukur ang bupanghap ko secara pribadi itulah tanda-tanda nok kanay sebutkan nami ay rukun. Dan pasti ICP orang tua menginginkan sonai. Kita pasti do sonai. Agi harus tengah-tengah ni Korea. Pandita be marosu doang go parhorsa Koreani rukun. Majelis jemaat ni rukun. Koreani rukun. Majelis jemaat pe sonai. Marosu nganggo Korea rukun.
Makur dalam segala horja. Tapi pos murni ham bapak. Kenaikan tenggokam toto riben ini hamai kan. Maru urbe juga nubat kuliah tonai. Pos murni ham. Ay sana doha ganupan hiton itong ni kuliah tain. Cuma memang ya maklum mahita lagi sonon lagi sonan. Itulah tandanya ay. Sopat mahuma lang rukun sada-sada kuliah. Ongga pengalaman nami lahu jadi marayo ma. Udah mertugas pendeta ini, zon ini. Lang peha nami makatahon kuliah na dengan nabi dum may boto. Ijay atau honon na masalah. Soalnya mga piga-piga na si Oli sebutkan hanami kerukunan ini memang sesuatu hal yang kita rindukan, bahkan kita tonggohan bani guluh taon. Pak tua nami manggaransia yang gohita orang tua agi ahape pala-pala hita duhu bani nyumbah ta asal mah dihar rukun nyumbah. Tahalannya di sini firman Tuhan memberikan kepada kita dua gambaran. Bagaimanakah kerukunan itu? Soalnya kerukunan ayat digambarkan. Yang pertama ayat 2, seperti minyak. Seperti minyak yang baik yang jatuh di atas kepala Harun. Ahadoon. Ini merujuk kepada tradisi penahbisan imam. Seorang imam yang ditahbiskan, maka di atas kepala imam ini akan diurapi, akan dicurahkan minyak. Dan jelas minyak karena memang sifatnya cair, minyak ini akan meleleh. Kemana? Pertama dia meleleh ke janggut. Kemudian dari janggut ini meleleh sampai ke leher jubah. Artinya apa? Seperti itulah kerukunan itu. Seperti itulah kerukunan itu. Apa? Aham ai. Seperti minyak yang menebarkan nokani ai keharuman, kewangian, dan juga akan membawa sebuah kehidupan itu mengalir. Itulah yang disampaikan melalui minyak. Dan yang kedua, seperti apakah Daud menggambarkan kerukunan ayat Bapak Inang? Jangan disebutkan seperti embun. Seperti embun Gunung Hermon. Di Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi di Israel. Di situ banyak katakanlah embun. Dan dari Gunung Hermon sumber mata air dari Sungai Yordan. Dan air yang dari Sungai Yordan ini mengalir membelah bangsa geografi bangsa Israel dan berhenti di Laut Mati. Seperti embun. Apakah dimasukkan seperti embun? Kerukunan itu, kedamaian itu, nariapun sama seperti embun. Dia akan membawakan sebuah kesejukan, akan membawa kesegaran. Seperti itulah kerukunan ipadas si Daud pun. Dan Bapak Inang, kita sampai kepada hal yang menarik. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sebab kesanalah maksudnya uja. Pada ayat yang pertama, kepada kerukunan itu. Hubani saninana riap kundul ai. Sebab kesanalah dalam kehidupan, dalam kebersamaan yang dalam kerukunan itulah Tuhan di sini disebutkan memerintahkan berkat. Jadi bukan kita yang mencari berkat itu, tapi berkat itu diperintahkan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita. Berkat lahu maham hubani keluarga on. Pasu-pasu on berkat on, lahu maham hubani kuliah on, lahu maham hu sektor on. Berkat itu diperintahkan menjadi milik kita. Dan anggodom mai perintahkan ini berkat itu, inilah yang menjadi kesimpulan ini. Maka kita akan memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan akan membawa kita dalam sebuah hatahonon kehidupan. Tetapi perpecahan akan membawa kita kepada sebuah sikap untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak damai sejahtera. Dan PR besar do libat kada. Nokone pima masuk pertonggon on informasi tangar-tangar hanami kumbata hanami bebik tangar-tangar hanami duai bahasa sebenarnya kerukunan ini menjadi agak sedikit mahal harga ni bantapan orang on. Adong nokone ai margana mulai posah-posah mersibuan ahani tradisi ini pendapat ini nejahanin PI. Dan saya mau menyorot itu yang terakhir dalam kebenaran firman Tuhan. Songon dak danak na baru tubuh. Artinya songon dak danak na baru tubuh on. Dak danak na baru tubuh penuh dengan kepolosan, kemurnian, ketulusan. Tidak ada hal-hal yang merusak timbul di dalam hati seorang bayi. Halnya dua disebutkan hanami izon. Yang perlu kita miliki. Dua hal yang menjadi musuh dari kerukunan itu. Dan kita harus memiliki sifat
anak-anak ay song anak na baru tubuh. Sonahama ay na pertama, kerukunan itu musuhnya itu adalah harus bebas dari prasangka. Seorang anak kecil, Bapak Inang, tidak pernah memiliki prasangka buruk. Kita na baggalom, na dewasaon, yang sering memiliki pikiran buruk. Gani gulupon. Anggo dak-danak lang. Makani, anggo baju padat nadak 5 menit, 10 menit, lang pihatao nomor tandaan, bodo langsung dohor, bodo langsung berguru-guru sadia. Halanya ha, lang adong na legal-legal ni pikiri. Kita na dong katakanlah dewasa, na baggalom do. Lapi tandai be dumadong bagas pikiran tak sonon do senuai. Lapi be tak kasih tanda hita sonon do senuai. Itu musuh dari kerukunan itu. Halanya semondak danak na baru tubuh, jauhkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Jauhkan prasangka-prasangka yang negatif. Jauhkan prasangka-prasangka yang buruk karena belum tentu itu terjadi. Napa dua ahun musuh dari kerukunan itu sehingga tidak tercipta song dak-danak na baru tubuh. Dak-danak na baru tubuh pehuma Bapak Inang tidak pernah cepat-cepat menghakimi. On pehuma, kenapa kerukunan bisa atau tidak tercipta atau menjadi PR kita yang berat kita kerjakan? Karena memang salah sada yang sering kita alami bahkan kerjakan suka menjadi guru, suka menjadi hakim kepada orang lain. Anak-anak tidak akan pernah berkata, lihatlah mak, sen itu seperti ini, dan baru tubuh dah. Lihatlah mak, soalnya seperti itu. Gak pernah itu, hanya orang dewasa yang memiliki pikiran nasional. Berarti songon dak baru tubuh. Ditambah kanami. Songon dak baru tubuh. Musuh dari tidak adanya kerukunan di dalam hidup kita. Sonahama ay dak-danak na baru tubuh Bapak Inang. AGP dak-danak on anggonini ilmu perkembangan jiwa sekalipun tidak pernah seorang anak AGP baru tubuh itu dia egois. Lah, bahatu dah kita sonari video-video kadang teman berdiri heran. Dak-danak peningulangi bodos sonai naruhut, tapi ternyata bodoh ibotong ahana perlu behasumanay. Itu dia. Halanya ha? Ke nalurian nih mengajari dia berbuat seperti itu. Jadi Bapak Inang, kita gerupat nahin harga di Tuhan. Mulak maita bagas damai. Dan natampar kudi sehari kerukunan itu walaupun disebutkan diperintahkan Tuhan menjadi milik kita, tapi harus kita berjuang untuk bisa memiliki itu. Ase rukun ma rumah tanggata, rukun ma parhasomananta, rukun ma kuryata. Karena ada di situ berkat Tuhan yang diperintahkan, tentu dengan perjuangan. Kita berjuang seperti anak-anak na baru tubuh yang menjauhkan prasangka, yang menjauhkan sifat menghakimi, yang menjauhkan sifat egois. Anggodom masonayai Bapak Inang ibor jauh kita akan sampai kepada kerukunan na i tahun Tuhan taon. Amin martonggo mas. Bapak kami yang baik, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu mengajari kami terhadap apa nilai yang berharga di dalam kehidupan kami. Kerukunan, hidup dalam kebersamaan. Itulah ya Tuhan yang ingin kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak, biarlah iman kami seperti anak yang baru lahir, yang dipenuhi dengan kepolosan, ketulusan, keikhlasan. Itulah ya Tuhan keadaan jiwa yang belum dikotori oleh berbagai nafsu-nafsu kedagingan kami. Karena kami ya Tuhan menyadari betapa sering muncul ketidakrukunan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, karena kami memiliki sifat kekanak-kanakan. Yang Kau minta adalah Tuhan sifat seorang anak, bukan sifat kekanak-kanakan. Tetapi karena kami belum sampai ya Tuhan, atau belum sungguh-sungguh menyadari itu, sehingga kami walaupun mungkin secara umur kami orang yang dewasa, tapi sifat kami masih terbawa dalam sifat kekanak-kanakan yang mungkin dipenuhi dengan hal-hal yang masih perlu kami doakan supaya jauh dari kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu itu menjadi milik kami. Di mana ada kerukunan, di mana ada persekutuan, di mana ada kebersamaan yang dilandasi dengan kasih, sukacita, sikap menerima, sikap
yang dipulihkan dalam hidup ini, maka berkat Tuhan akan menjadi milik kami. Jauhlah ya Tuhan hal-hal yang bisa menjadi musuh, sehingga tidak menjadi milik kami berkat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Serikat persaudaraan berdiri dan teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamailah sejahtera dengan pengasihan. Serikat Tuhan tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Kita telah mengumpulkan persembahan dengan sukacita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sekarang, dengan kerendahan hati, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan penuh kasih karunia, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima dan berkatilah persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu untuk mendukung pelayanan gereja-Mu, supaya firman-Mu semakin diberitakan. Ingatkanlah kami senantiasa akan tanggung jawab kami kepada gereja, keluarga, dan masyarakat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami.
Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Salam.